Baik, selamat siang bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi Product of the Week hari ini. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah hadir di sesi Product of the Week kita hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian semua resolusinya dan target-targetnya di 2002 ini tercapai dan lancar semua. Dan seperti biasa di Product of the Week, ini adalah Product of the Week pertama kita di 2025. Hari ini kita akan dengan Mortar Indonesia yang akan membahas salah produknya. Baik, kita langsung masuk saja ke sesi hari ini. Ini seperti yang sudah bisa saya sampaikan di depan, kita akan dengan Mortar Indonesia. Dan seperti biasa di Product of the Week, kita tidak hanya mengundang prinsipal dari dua manufaktur, kita juga mengundang seorang arsitek, dan hari ini kita hadir di Kurniawan dari Prima. Selamat siang, Mas. Halo, selamat siang Mas Ayu. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih sudah menjadi profesional review hari ini lagi. Mudah-mudahan nggak benas. Iya, siap. Oke, dan juga saya akan perkenalkan saya manggilnya Mbak aja, Mbak Endang Elisa, perwakilan dari Mortar Indonesia yang akan cerita atau sharing ke kita mengenai solusi keramik dari Mortar Indonesia. Selamat siang Mbak Elisa. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di sharing session dari Katalog Pro. Baik. Nah, kita langsung masuk saja di dalam sesi di Pusat Mortar Indonesia ini, dan mungkin Mbak Elisa boleh langsung share dan mungkin kita bisa kenal lebih dekat nih tentang Mortarnya sebelum kita membicarakan tentang solusi keramiknya. Baik, silakan. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk sharing produk dari Mortar Indonesia di acara Product of the Week dari Katalog Pro. Langsung saja. Sebelum masuk ke produknya, saya coba untuk memperkenalkan perusahaan yang memproduksi produk kami Mortar Indonesia, teman-teman sekalian. Jadi Mortar Indonesia ini memiliki kerjasama dengan PT Semen Indonesia Group, yang dimana saat ini PT Semen Indonesia ini merupakan produsen semen terbesar di Asia Tenggara, yang bukan hanya ekspor produk di Indonesia saja, tapi juga sudah sampai ke Vietnam. Nah, yang kita tahu kalau dulu Semen Indonesia itu hanya jualan semen, contohnya seperti semen Padang, semen Gresik, semen Andalas, semen Holcim yang sudah diakuisisi di tahun 2019, yang berganti nama menjadi Dynamix. Dan Semen Indonesia mencoba untuk berinovasi, menciptakan produk turunan semen yaitu mortar. Maka lahirlah Mortar Indonesia ini. Nah, tentang Mortar Indonesia, mungkin teman-teman sekalian di sini kalau untuk mortar sudah terlalu banyak brand-brand yang berseliweran di luar sana. Bahkan di Indonesia sendiri ada sampai 216 brand. Nah, 216 brand ini terbagi dari 3 kelas, teman-teman. Ada mortar kelas premium, medium, dan juga eco brand. Nah, yang eco brand ini biasanya diproduksi secara home industry. Nah, yang medium ini cukup banyak brand-brand yang beredar di pasaran. Lalu yang premium, ini ada 3 pemainnya, teman-teman. Yang pertama market leader, tentu saja. Izin saya sebut nama, yaitu MU. Lalu kedua Sika, lalu ketiga Mortar Indonesia. Nah, Mortar Indonesia ini memang baru 3 tahun launchingnya. Tapi kita mau lihat kenapa Mortar Indonesia ini kami coba untuk tempatkan ada di kelas premium. Berbicara tentang mortar, teman-teman, kalau dulu kita mau bikin mortar, kita harus beli semen dan pasir secara terpisah ya. Lalu kita campurkan, lalu kita aplikasikan. Tapi sekarang kita kalau mau melester, mau ngaci, mau membuat mortar, sesimpel kita seperti mau nyeduh kopi instan. Jadi kita beli sak-sakan mortarnya, kita campurkan dengan air, lalu kita aplikasikan. Sesimpel kalau kita mau bikin kopi, kita ambil kopi sasetan, kita campurkan. Nanti tingkat kemanisannya tergantung si yang mau nyeduh. Nah, kalau semen konvensional, kalau kita mau bikin mortar pada zaman dulu, itu kan tadi yang seperti sudah saya sebutkan, hanya ada 2 bahan baku, yaitu semen dan pasir. Tapi di mortar instan sendiri, itu ada 2 bahan tambahan, yaitu filler dan aditif. Nah, filler ini fungsinya untuk membuat si adonan mortarnya ini lebih kompak. Jadi ini nanti yang kedepannya akan mencegah retak rambut,
Lalu ada aditif, bahan baku tambahan lainnya. Ini fungsinya untuk meningkatkan setting time dan juga workability. Ini yang membuat kalau misalnya kita mau melester, nggak ada waste material, jadi semuanya nempel. Lalu kalau kita mau ngaci, aciannya cepat kering, itu karena ada aditif di dalam mortar instannya. Nah, ini teman-teman, saya coba kasih factory insight dari pabrik kami. Untuk proses produksi, hampir semua proses produksi yang kami lakukan di pabrik itu sudah menggunakan mesin. Jadi memang tujuannya untuk mengurangi human error. Pabrik kami ada di Narogong, teman-teman sekalian. Di kapasitas produksi kami untuk saat ini adalah 375.000 ton per tahun. Dan juga untuk proses penyusunannya pun sudah cukup rapi. Untuk di pabrik, kami sudah menggunakan sistem pelletizer. Nah, apa sih yang membedakan mortar Indonesia ini dengan mortar-mortar yang lain? Pasti penasaran karena, wah ini produk baru 3 tahun, tapi mencoba menempatkan brandnya ada di kelas premium. Jadi teman-teman, untuk produsen mortar saat ini yang langsung disuplai oleh pabrikan semen, yaitu Mortar Indonesia. Jadi kami langsung disuplai semennya oleh SIG. Kalau teman-teman tahu semen Holcim, dulu namanya semen Holcim, sekarang berganti nama menjadi semen Dynamics. Nah, kami menggunakan bahan baku itu. Nah, apa implikasinya? Kenapa itu yang membuat berbeda? Jadi saat kami mempunyai permintaan yang cukup banyak, seperti tadi untuk kapasitas produksi kami ada di 375.000 ton per tahun, kami sudah tidak kelabakan teman-teman untuk mencari bahan baku. Karena yang kita tahu biasanya, semen itu setiap brand pasti karakternya berbeda-beda. Warnanya pun berbeda-beda. Itu makanya terkadang kita kalau lihat ada beton-beton precast, setiap semen itu setiap brand semen pasti warna betonnya berbeda-beda. Suhu panasnya pun berbeda-beda. Nah, itu akan mengakibatkan setiap batch produksi, ini nanti kualitasnya akan berbeda-beda ke depannya. Nah, untuk hal tersebut, di Mortar Indonesia sudah tidak ditemukan lagi kendala seperti itu, teman-teman, karena bahan baku yang kami gunakan hanya terdiri dari satu source, jadi bukan dari beberapa source. Sekilas proses produksi dari Mortar Indonesia, teman-teman. Tadi yang sudah saya sebutkan, untuk bahan baku dari mortar instan ini ada 4. Nah, satu-satunya bahan baku yang diambil dari alam itu pasir, dan pasir ini kualitasnya ini nggak sepanjang musim sama. Biasanya musim hujan, pasti kadar air, kadar lumpurnya itu semakin besar. Nah, musim kemarau beda lagi nanti. Nah, itu kenapa pasir yang kami gunakan itu harus dikeringkan, kami kurangi kadar airnya sampai di bawah 0,5%. Tujuannya adalah, teman-teman, pot life produk kami ini cukup panjang, yaitu 10 bulan dari tanggal produksi. Nah, tanggal produksinya itu nanti kelihatan di setiap batch produk kami. Nah, kadar air kami kurangi sampai 0,5%, tujuannya adalah untuk menyeragamkan kualitas pasir yang akan kami gunakan, dan juga untuk mempertahankan pot life produk kami, yaitu 10 bulan dari tanggal produksi. Lalu yang kedua, proses sieving, karena setiap butiran pasir yang kami gunakan, baik itu untuk perekat keramik ataupun nanti plesteran, pasti akan berbeda-beda. Lalu yang ketiga, scaling, mixing, lalu packing. Ini Mas Bayu langsung masuk ke produknya atau bagaimana? Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ngomongin ke produk nih ya, Mbak. Saya tertarik untuk sedikit menanggapi papannya Mbak Elisa mengenai tadi jatuh produknya gitu ya. Jadi kan Mbak Elisa disampaikan di packaging itu 10 bulan ya, betul? Betul, 10 bulan dari tanggal produksi. Nah, kalau misalnya dari yang satu sak gitu ya, yang ternyata melewati atau beberapa sak dari yang diorder sama customer gitu, melewati dari produksi itu yang terjadinya seperti apa ya Mbak dari segi produk Indonesia gitu? Karena mungkin penyimpanannya kurang bagus, kelembapan tinggi gitu ya di gudang di site itu kan suka banyak kendala seperti itu Mbak. Oke. Betul, tadi yang sudah di-mention oleh Mas Bayu, bagaimana kalau misalnya ternyata produknya sudah melebihi pot life yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 10 bulan dari tanggal produksi. Nah,
Tapi sebenarnya 10 bulan ini Mas Bayu akan maksimal kalau misalnya penyimpanan yang ada di lapangan itu cukup baik. Cukup baik seperti apa? Misalnya kalau di project ternyata terlalu terbuka, maka kita akan harus menyediakan bedeng dan juga terpal untuk menutupi mortarnya, saksakan mortarnya. Nah, kalau misalnya ternyata penyimpanannya kurang, jadi langsung bersinggungan dengan udara, atau misalnya terkena tampias hujan, maka yang akan terjadi adalah produk ini nanti akan mengeras, Mas Bayu. Tapi kalau misalnya penyimpanannya cukup baik, seperti di beberapa toko-toko kami, dan juga di project yang punya tempat penyimpanan yang cukup rapi, ini malah lebih dari 10 bulan. Ada yang bisa sampai 1 tahun. Oke. Nah, yang tadi Mbak, yang terjadi kalau misalnya sudah lewat dari 1 tahun lah ya, itu sebetulnya masih ideal untuk kita pakai nggak sih Mbak? Kalau berbicara idealnya, pasti nanti ada yang berkurang, Mas Bayu. Contohnya daya rekatnya. Karena ada aditif di dalam saksakan mortar tadi, di dalam formula mortar tadi. Ya mungkin kualitasnya aja ya, dari rekatnya atau dari substansinya agak sedikit berkurang gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin tadi ada yang menggunakan, silakan. Mungkin saya bertanya sedikit sih, Mas Bayu, Mbak Elsa. Untuk bahan baku ya, bahan baku kan tadi ada 4 ya, semen, pasir, filler, sama aditif ya. Aditif, betul. Selain itu ada lagi seperti perekat nggak sih di dalamnya? Perekatnya itu si aditifnya, Mas Ade. Di aditifnya itu ya? Betul, iya. Soalnya kan nanti akan dipakai untuk misalkan untuk merekatkan keramik yang lebar gitu ya. Nah itu juga akan pengaruh ya. Betul. Dan aditifnya ini beda-beda Mas Ade biasanya. Jadi nggak semua produk menggunakan aditif yang sama. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya sih lebih ke kalau misalkan di packagingnya itu ada terjadi bolong-bolongan lah, misalkan ya, itu akan pengaruh nggak ke si kualitas si semennya, mortarnya? Oke. Kalau misalnya di packagingnya ada bolongan. Nah, kami kalau misalnya di project dan di retail ini kebetulan untuk jumlah lapisannya ini berbeda, Mas Ade. Kalau di retail, biasanya yang di toko, ini lebih banyak sih lapisan saksakannya. Tapi kalau di project ini lebih sedikit karena biasanya kan pemakaian untuk project ini kan cukup masif. Jadi sekali menggunakan produk pasti cukup banyak. Berbeda dengan retail. Retail ini, retail yang saya maksud adalah produk yang akan dijual di toko. Ini nanti lapisan saksakannya itu cukup banyak. Tapi kalau misalnya ternyata lubangnya tembus sampai ke dalam produk, itu pasti nanti akan mempengaruhi kualitas. Yang pertama nanti produknya pasti akan mengeras sampai jadi batu. Dan juga kalau untuk kualitas, pasti ada penurunan kualitas. Tapi yang paling terlihat adalah nanti si produknya itu akan mengeras. Baik, mungkin kita akan masuk dalam sesi pembahasan produk. Nah ini menarik nih buat saya nih. Jadi produk warnanya ada ya. Banyak. Jadi ada biru, orange, abu-abu, sampai hitam putih gitu. Nah mungkin nanti Mbak Elisa akan juga menyampaikan. Ini kita menarik nih. Biasanya kalau kita tahu kan sebagai acian gitu ya, kebanyakan untuk pelap di dinding. Tapi hari ini kita akan membahas solusi keramik. Berarti Indonesia akan banyak menyampaikan hal-hal dari segi produknya. Silakan Mbak Elisa. Oke, siap. Terima kasih Mas Bayu. Seperti yang teman-teman lihat di screen yang saya share, untuk saat ini teman-teman dari Mortar Indonesia, solusi yang bisa kami tawarkan ke teman-teman adalah solusi dinding, keramik, perbaikan, dan lantai. Tapi untuk siang hari ini kita fokus di solusi keramik. Tapi sebelumnya intro dulu. Biasanya produkan mortar itu untuk penamaan pasti terdiri dari huruf dan angka, betul ya? Ya. Hampir semua. Nah, sama dengan Mortar Indonesia. Cuman yang untuk mempermudah customer kami mengingat, wah Mortar Indonesia ini agak unik dan juga Indonesia banget. Setiap produk kami yang ada, mungkin teman-teman lihat nanti di toko, solusinya, produknya berdasarkan solusinya. Jadi kalau untuk solusi dinding, plesteran, acian, itu nanti semua produknya diawali dengan huruf D.
Oke. yaitu dinding. Nah, untuk solusi keramik, perekat keramik, semua produknya diawali dengan huruf K. Jadi ada nanti K1, K2. Ini untuk mempermudah customer kami untuk lebih mengingat produk-produk kami yang ada di toko. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke solusi keramik. Sebelum masuk ke produk, kita tuh biasanya memang agak PR untuk memberikan edukasi ke teman-teman di lapangan, ke homeowner. Kenapa sih kita harus menggunakan perekat keramik? Padahal dulu itu pakai semen dan pasir bisa-bisa aja. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kita kan butuh pekerjaan yang efisien, tepat sasaran. Nah, muncullah mortar instan. Kenapa untuk merekatkan keramik kita butuh mortar instan? Yang pertama, karena tadi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau dulu kita mau bikin mortar, kita pakai semen dan pasir, kita campurkan, lalu kita aplikasikan. Nah, di mortar instan ini sendiri kan ada filler, teman-teman, ada aditif. Nah, ini yang membuat kalau misalnya kita merekatkan keramik, karena ada aditifnya, karena ada fillernya, ini akan membuat keramik dan juga substrat ini akan lebih cepat menempel. Nah, nggak ada lagi kasus-kasus popping yang kita temukan. Nah, terus untuk yang paling kelihatan, kalau misalnya di lantai itu kan ada muai susut ya teman-teman ya. Tapi kalau kita hanya menggunakan semen dan pasir, nah untuk semen konvensional sendiri ini nggak akan bisa untuk mengurangi resiko muai susut sampai nanti si keramiknya popping. Tapi kalau kita menggunakan mortar, karena ada filler dan aditifnya, ini yang akan membuat perekat ini bisa beradaptasi dengan muai susut yang terjadi di substrat. Apalagi yang paling kelihatan itu adalah saat biasanya itu di apartemen yang lama kosong. Nah, itu biasanya keramiknya akan cepat naik, popping. Karena di atasnya nggak ada beban yang ditahan, akhirnya udara akan terus menekan ke atas, lalu popping. Nah, itu yang paling kelihatan biasanya. Oke, kita masuk langsung ke produknya ya teman-teman ya. Yang pertama, Lisa. Iya, betul. Mohon maaf, sebelum produk menarik menanggapi tadi edukasi atau paparan dari Lisa mengenai pengaplikasian mortar gitu ya, Mbak. Nah, untuk mortar Indonesia ini itu rata-rata hanya relatif ideal untuk di area yang bawah lantai atau bisa di area dingin, karena kan sekarang banyak nih Mbak produk keramik ya, atau mungkin jenisnya dijadikan tidak hanya sebagai pelap gitu, tapi juga sebagai tempat sebagai material dekoratif gitu. Oke. Nah, untuk semua produk kami, Mas Bayu, Mortar Indonesia, ini bukan hanya bisa digunakan untuk lantai, tapi bisa juga digunakan untuk dinding. Nah, untuk dinding apalagi, banyak sekali konsep dari kontraktor ataupun perencana, apakah perekat ini bisa cukup kuat untuk menempelkan keramik, granit, ataupun batu alam biasanya yang sudah banyak digunakan sekarang di area dinding. Nah, karena di mortar instan sendiri sudah ada aditifnya, daya rekat yang perekat khususnya ini yang nanti akan membantu menopang juga beban dari si marmernya, HT-nya maupun keramiknya. Nanti secara teknisnya mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya, Mas Bayu. Nah, ini varian-varian ini, silakan Belza. Oke. Langsung saja ya teman-teman ya. Yang pertama kita punya K1, perekat keramik. Jadi perekat keramik dan perekat granit memang di sini kami membedakan, teman-teman. Kenapa kita harus membedakan? Karena yang kita lihat biasanya keramik dan granit ini yang paling gampang kita notice adalah bodi belakangnya. Keramik dan granit ini kan bahan bakunya berbeda. Yang paling kelihatan adalah dari bodi belakangnya. Kalau keramik ini biasanya warnanya merah bata karena terbuat dari tanah liat merah. Nah, kalau granit HT itu dia warnanya cenderung abu-abu.
tingkat porositasnya cukup tinggi. Ini kenapa teman-teman yang di lapangan biasanya kalau mau pasang keramiknya direndam dulu. Biar apa? Biar udara yang terjebak di bodi belakang keramik ini keluar dulu, baru dipasang perekatnya. Tapi kalau kita menggunakan mortar instan, hal itu udah nggak perlu kita lakukan. Nah, karena tingkat porositasnya yang cukup tinggi di keramik, maka lebih mudah teman-teman merekatkan keramik dibandingkan merekatkan granit. Karena perekat granit itu hanya bekerja di bodi belakangnya aja. Jadi seperti lem kertas. Nah, kalau kita mau merekatkan keramik, si perekatnya akan masuk sampai ke pori-porinya dan terjadi yang namanya mechanical bonding. Itu kenapa nggak boleh kebalik di lapangan. Kalau kita mau merekatkan granit, jangan pakai K1. Tapi kalau kita mau merekatkan keramik, boleh pakai K2. Tapi nanti salesnya Mortar Indonesia yang seneng, karena K2 lebih mahal dari K1. Mbak, intermezzo langsung saya tanya, Mbak. Setiap pengaplikasian ini kasus khususnya di dinding gitu ya. Itu kan kita lihat biasanya sama tukang dinding diciping dulu. Nah, mau itu K1, K2 atau yang lain gitu ya, perekat keramik perekat dari Indonesia, tetap harus melakukan hal itu juga nggak sih, Mbak? Atau mungkin sudah bisa langsung pasang gitu. Oke. Kalau untuk proses chipping ini nggak perlu dilakukan, Mas Bayu, karena sebenarnya kalau chipping itu kan biar dia si perekatnya itu ngegigit ya. Iya. Nah, tapi karena di Mortar Indonesia sendiri sudah ada si aditifnya, ini yang akan bekerja untuk keramik lebih nempel lagi ke substratnya. Jadi si substratnya nggak harus di-chipping dulu. Tapi persiapan substratnya rata mungkin itu masih dibutuhkan ya, Mbak? Gimana Mas Bayu? Maaf, terputus. Ya, kalau persiapan substratnya itu disiapkan rata itu berarti tetap harus dilakukan gitu ya. Kalau enggak pop-up lagi gitu ya. Iya. Oke, baik. Silakan lanjutkan, Mbak Elisa. Oke. Nah, untuk daya sebarnya sendiri, teman-teman, daya sebar dari K1 maupun K2 ini sama, ada di 5 meter persegi per sak 25 kilo. Jadi biasanya satu kotak keramik itu untuk satu sak. Kan satu kotak keramik itu biasanya itu 5 meter persegi ya. Nah, itu penggunaannya adalah satu sak. Nah, yang menjadi concern adalah tebal aplikasinya, teman-teman. Di sini memang secara data teknis yang kami berikan, tebal aplikasi ini kami batasi di 3 mili sampai 10 mm. Nah, kenapa sih ada range tebal aplikasi ini? Karena untuk 3 mm sendiri, tebal aplikasinya ini hanya untuk ukuran keramik maupun granit yang standar, teman-teman. Standar itu seperti ukuran 30 x 30, 40 x 40. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke ukuran-ukuran yang cukup besar, 60 x 60, 60 x 120, ini tebal aplikasinya harus kita tingkatkan sampai 10 mm. Kenapa ada kata sampai 10 mm? Karena kita lihat juga, teman-teman, tergantung keramik ataupun granit yang akan kita pasang. Biasanya semakin bagus keramik maupun granitnya, kalau kita lihat keramik ataupun granit yang ukurannya cukup besar, di bodi belakangnya itu suka ada cekungan ke dalam. Nah, biasanya kalau misalnya keramik maupun granit yang brandnya sudah cukup bagus, cekungan itu memang nggak terlalu kelihatan. Tetap ada tapi nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya yang keramik ataupun granit yang cukup biasa, ini cekungannya itu cukup dalam ke bagian dalam. Jadi ini permukaan luar depan, ini yang kursi, ini yang bagian belakang, itu nanti akan seperti ada cekungan seperti ini. Nah, mau dari brand manapun sebenarnya kenapa cekungan itu ada? Karena keramik maupun granit kan diproduksi di suhu yang sangat panas, lalu dipres. Nah, semakin dia luas permukaannya, saat dia dipres, pasti bagian tengahnya akan melengkung. Nah, kalau kita paksakan tebal aplikasinya 3 mm, 3 mm itu cukup tipis ya teman-teman ya, itu takutnya nggak akan nge-cover si bagian cekungannya. Kalau kita paksakan 3 mm lalu kita tempelkan, yang ada nanti saat sudah kering, ada beban yang lewat, contohnya seperti perempuan yang pakai high heels, itu akan kedengaran perbedaannya di bagian pinggir dan bagian tengah. Jadi akan kedengaran bagian yang kopongnya. Nah, itu kalau lama-lama dibiarkan, udara yang terjebak di bagian tengah keramik tadi akan terus mengangkat.
Nah, itu yang akan mengakibatkan popping. Nah, makanya di sini secara data teknis kami, teman-teman, tebal aplikasi yang kami rekomendasikan bisa diaplikasikan sampai dengan 10 mm atau 1 cm. Mbak, saya mau tanya ya. Ini kan ada perekat granit sama perekat keramik ya. Nah, kalau di dinding sendiri kan kebanyakan perekat granit dan keramik ini di dinding yang banyak digunakan di kamar mandi ya, misalkan ya. Nah, itu akan pengaruh nggak sih? Karena ada air kan di kamar mandi kan, lahannya tuh jadi lembab gitu. Ini ada pengaruh ke mortarnya atau sama ketebalan tadi? Kalau misalkan ukurannya lebih dari, misalkan anggap ada AT yang ukurannya 12 kali 24 ya, 1,2 meter kali 2,4 meter ya. Berarti ini ketebalan 10 mili ini bisa nambah lagi atau nanti ada produk yang selanjutnya, Mas Ade. Oh, oke. Gitu. Nah, untuk K1 dan K2-nya ini memang kita batasi di penggunaan 60 kali 120. Oke. Tapi untuk yang produk lainnya ada tipe khusus lagi ya untuk perekat yang keramik yang ukuran custom gitu ya? Iya, betul Mas Ade. Oke, saya coba jawab yang pertama tadi ya Mas Ade ya. Gimana kalau misalnya K1 ataupun K2 ini diaplikasikan di area-area basah? Area basah itu seperti misalnya kamar mandi atau balkon. Nah, untuk K1, oke, K1, K2 ini bisa diaplikasikan di area kering maupun area basah. Tapi area basahnya dengan catatan yang airnya terus mengalir, jadi bukan yang terendam. Nah, memang K1 dan K1, K2 dan K3 nanti yang akan saya paparkan juga. Ini memang kami sudah formulasikan bisa diaplikasikan di area-area basah seperti kamar mandi maupun balkon, Mas Ade. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti nggak akan bocor. Nah, kalau di kamar mandi pasti kami juga tetap akan merekomendasikan harus tetap pakai waterproofing. Gitu. Jadi ini memang fungsinya hanya untuk perekat saja. Kalau misalkan tebal aplikasi 3-10 mili itu sih sangat berpengaruh sih, apalagi untuk bangunan yang apartemen ya, karena kan butuh ketebalan yang tipis tuh di dindingnya juga. Kalau di area dalam banyak kan 10 cm ya di dalam gitu, jadi sangat membantu sih kalau misalkan tebalnya semakin tipis, bagus. Iya, apalagi kalau kamar mandi saya rasa nggak yang ukuran keramik maupun granitnya nggak terlalu besar ya Mas Ade ya? Iya, enggak sih. Apalagi di dinding ya, paling 60 sentian lah sampai dalam. Oke, bisa lanjut ke produk yang selanjutnya. Oke. Lalu untuk selanjutnya ada K3. Memang di sini K3 ini dari judulnya saja perekat keramik di atas keramik, tile on tile. Ini memang digunakan untuk proyek-proyek renovasi kebanyakan teman-teman. Jadi kita nggak perlu bongkar keramik yang lama, jadi cukup kita bersihkan permukaan keramik yang baru, nggak perlu dicipping. Kita bersihkan permukaan keramik yang lama, lalu kita tempelkan keramik yang baru. Nah, ngegeser atau nanti akan tetap setting nggak? Karena aditifnya berbeda dari K1 dan K2, itu kenapa K3 ini bukan hanya untuk tile on tile, tapi bisa juga digunakan untuk perekat keramik ataupun granit ataupun batu alam yang cukup berat. Nah, ini yang tadi ukurannya tadi Mas Ade sudah mention ada di ukuran misalnya 120 kali 120. Nah, berarti ini biasanya dipakai di proyek yang renovasi gitu ya atau gimana? Nah, untuk K3 memang namanya memang perekat keramik di atas keramik Mas Ade, tapi untuk penggunaan perekat keramik ataupun granit yang ukurannya cukup ekstrim yang tadi Mas Ade sebutkan, ini bisa menggunakan K3. Tapi kalau untuk ukuran kayak 240 itu untuk saat ini memang kami lagi develop Mas Ade. Karena itu masuknya sudah big slab ya. Iya, bisa. Saya langsung tanya yang K3 ini kan bisa dengan teknologi tile on tile. Kadang-kadang enggak di substrat yang lama tuh keramik yang lamanya misalnya itu mungkin tukangnya nggak sembuh gitu, misalnya ada opong dan lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita clean lagi itu ada kemungkinan mungkin crack gitu. Nah, biasanya solusinya yang dibaca seperti apa? Apakah tetap bisa langsung
penggunaan kayak langsung disebar gitu, atau lebih baik hanya yang foto diangkat dulu gitu biasa. Nah, kalau tadi kasus yang itu, makanya di setiap project, Mas Bayu, kita akan ada yang namanya konsultasi dulu. Jadi sebelum kita pasang produk, kita akan lihat dulu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau tadi yang Mas Bayu sudah sebutkan, kita mau pasang keramik yang baru, tapi ternyata saat teknikal kami datang ke lapangan, melihat keadaan di lapangan, begitu banyak ternyata keramik ataupun granit yang kopong. Nanti akan seperti apa solusi yang akan kami tawarkan. Entah itu nanti kami menyarankan untuk dibongkar terlebih dahulu atau masih memungkinkan untuk dipasang. Oke, berarti nanti dari tim Mortar Indonesia akan bantu supervisi gitu ya? Oh, iya. Silakan lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara untuk perekat di area basah, di area kering. Nah, untuk area terendamnya sendiri seperti kolam renang, GWP, ini kami punya produk K4, teman-teman. Jadi bisa merekat di area-area yang memang di atasnya akan selalu ada air. Tapi tetap fungsinya sebagai perekat, teman-teman. Untuk menahan airnya sendiri, kami akan tetap menyarankan untuk pemasangan waterproofing. Nah, yang membuat berbeda apa nih K4-nya Mortar Indonesia, perekat keramiknya Mortar Indonesia dengan yang lain adalah K4 kami berbeda nanti kalau misalnya secara material dilihat, secara materialnya dilihat, kalau K1, K2, K3, ini nanti dia warna perekatnya itu berwarna sama seperti semen. Nah, kalau K4 ini warnanya nanti materialnya berwarna putih. Nah, ini salah satu primadona di konsultan-konsultan arsitek yang lainnya, karena saat dipasang untuk kolam renang yang dimana biasanya itu mozaiknya itu cukup clear, ini nggak akan merusak nilai estetik dari mozaik yang akan dipasang. Karena kalau misalnya kita mau pasang warna aqua, jadi biru yang cukup bening, kalau kita pakai perekatnya berwarna semen, warna abu-abu, ini nanti nggak akan keluar nilai estetik si mozaiknya. Jadi kenapa kami coba untuk berinovasi K4 ini dibuat berwarna putih, si materialnya adalah untuk tidak merusak nilai estetik dari mozaik yang akan dipasang. Oke. Mbak, tanya lagi ya? Boleh. Kolam renang itu kan selama air yang rendam gitu ya, material rendam, keramik atau bekas, kan chemicalnya sedikit, favoritnya. Nah, ini K4 ini kuat juga nggak untuk menahan itu, Mbak? Sudah Mas Bayu, dan kami juga nanti akan ada melampirkan sudah, apalagi karena ini bisa diaplikasikan di groundwater tank, Mas Bayu. Oke, berarti kalau gitu mah sampai kadar setimpal dari K4 ini bisa level dari chemicalnya, Pak. Maaf, suaranya agak pecah, Mas Bayu. Bisa selevel apa menahan nilai chemicalnya di produk K4 Mortar Indonesia ini? Ini dibandingkannya, dikomparasinya terhadap apa kira-kira, Mas Bayu? Misalnya, karena nanti saat produk kami akan dipakai, kami akan menyertakan sertifikat atau surat yang mendukung yang sudah tahan uji terhadap misalnya tidak akan mengeluarkan racun atau zat yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh tubuh saat digunakan di groundwater tank. Oke. Baik, mungkin kita akan diskusi dulu. Kita lanjutkan dulu, Mbak. Oke. Nah, sedikit tips aplikasi dari kami, teman-teman. Tadi kan kita cukup concern di tebal aplikasi. Jadi tebal aplikasinya kita kasih range di 3 mili sampai 10 mm. Nah, 3 mili untuk ukuran keramik ataupun granit di 30 x 30, 40 x 40. Tapi kalau sudah naik ukurannya, kita coba tingkatkan tebal aplikasinya. Nah, kenapa 3 mili? Karena kita coba, kalau misalnya lihat ke lapangan, Roskam bergerigi,
itu memang ukurannya hanya 3 mili teman-teman. Jadi sekali aplikasi di bodi belakang lalu kita tempelkan. Nah, kalau misalnya ternyata yang mau kita tempelkan adalah keramik ukuran 60 kali 60, ini kami merekomendasikan untuk pengaplikasiannya menggunakan sistem back buttering. Jadi kita tempel di bodi belakang, lalu kita tempelkan lagi di substrat perekatnya, lalu kita tempelkan keramiknya ke substrat. Karena kalau misalnya semua kita tempelkan di bodi belakang keramik maupun granit, ini yang ada nanti akan terlalu berat. Takutnya saat ditempelkan ke substrat yang terjadi adalah si keramiknya nanti akan merosot. Nah, setelah kita pasang keramik, biasanya proses selanjutnya adalah pasang nut. Nah, saat ini teman-teman dari Mortar Indonesia sendiri, kami punya 2 produk untuk nut keramik. Yang pertama ada KN1, lalu yang kedua ada KN2. Nah, kalau KN1 ini teman-teman, ini hanya bisa diaplikasikan di area-area kering, dan juga pilihan warnanya terbatas karena memang untuk penggunaan yang cukup banyak dicari di pasaran warna-warnanya. Nah, yang premium adalah KN2, nut keramik premium. Kalau saat ini teman-teman untuk nut keramik ada 1 brand yang mengeluarkan pilihan warnanya cukup banyak, dan itu yang paling banyak dicari arsitek biasanya. Karena merek brand X ini mengeluarkan 16 pilihan warna. Nah, Mortar Indonesia sendiri data dengan KN2-nya menawarkan nut keramik premium dengan 28 pilihan warna. Jadi cukup banyak dan bisa memudahkan teman-teman arsitek untuk menyesuaikan dengan warna granit ataupun keramik yang akan dipasang. Dan juga ada 2 fitur tambahan, yaitu sebagai anti fungi dan juga anti noda. Anti fungi biasanya kalau di kamar mandi, yang terserang lumut duluan bukan keramiknya ya teman-teman ya, malah nutnya yang duluan hitam-hitam. Nah, iya betul. Saat kita bersihkan, kita menggunakan cairan pembersih, yang ada malah nut keramiknya akan kerupus, akan copot. Nah, kalau kita menggunakan KN2, memang ini nanti si jamurnya, si funginya ini yang nggak akan terlalu banyak menempel di nut, tapi kan tetap ya, kita harus tetap bersihkan keramik. Saat dibersihkan keramik, membersihkan keramik, nut keramiknya akan copot, itu kalau misalnya kita menggunakan semen biasa. Tapi kalau KN2 nggak akan copot karena nut keramik kami, KN2 kami sudah tahan terhadap cairan pembersih, tahan terhadap asid. Nah, itu kenapa makanya ini salah satu favoritnya konsultan-konsultan arsitek lainnya. Selain karena pilihan warnanya cukup banyak, ada 28 pilihan warna, juga ada 2 fitur tambahan ini sebagai anti fungi dan anti jamur. Anti fungi dan juga anti noda. Anti noda kalau misalnya di kitchen set, biasanya ibu-ibu yang suka masakan Nusantara, biasanya itu di mozaiknya itu nempel kunyit, itu kan agak susah dibersihkan. Apalagi kalau nut keramiknya, contohnya warnanya di sini kita katakanlah abu mendut. Saat selesai masak, agak susah tuh dibersihkan. Nah, karena kami punya fitur anti stain, ini nanti cukup dilap, di swab, itu nodanya akan hilang. Dan ini juga bukan hanya, kalau KN1 tadi hanya untuk area kering, KN2 ini bisa digunakan di kamar mandi maupun balkon, di area-area basah. Tapi kalau untuk area terendam, nanti akan launching ya teman-teman ya, kami juga baru develop. Ada yang coba? Mungkin saya ada pertanyaan sedikit ya. Iya, boleh. Untuk tadi ya, untuk produk yang pekat keramik di area yang terendam, setelah kita pasang untuk keramiknya, itu biasanya berapa jam ya bisa diisi air gitu? Bisa diisi. Langsung diisi. Misalkan kita lagi bikin desain untuk kolam renang ya, kita udah pasang semua keramiknya. Nah itu daya keringnya tuh berapa lama gitu? Oke, di sini mungkin bisa kita coba lihat potlight produk kami kan 120 sampai 150 menit ya, Mas Ade ya. Jadi nanti setelah ini, memang setelah setting itu bisa langsung diisi dengan air. Oke.
Oh, berarti kita tunggu dulu sampai waktunya ditentukan, langsung bisa diisi air langsung ya. Iya, betul. Ya, terus mungkin ada pertanyaan lagi nih, di desain-desain sekarang kan banyak pemakaian batu alam ya. Apakah perekat-perekat ini juga bisa untuk batu alam? Kalau untuk batu alam, biasanya Mas Adi memang kami rekomendasikan ini kan menggunakan K2. Tapi batu alam sekarang ada waktu itu yang coba menanyakan ke kami, kalau gimana kalau ternyata batu alamnya itu cukup besar, cukup tebal. Memang ukurannya kecil, tapi dia cukup tebal. Itu kami rekomendasikan menggunakan K3, Mas Ade. Oh, K3. Nah, karena dia kan cukup berat, jadi butuh berat. yang aditifnya itu lumayan banyak. Iya, betul. Berarti untuk nut juga langsung bisa ya digunakan untuk batu alam juga ya? Betul, bisa Mas Ade. Cek. Ya. Oke, mungkin ada yang mau melanjutkan Mas Adi? Mungkin bisa lanjut ke yang lainnya dulu. Kita sambil jalan lagi ya. Mbak Elisa, maaf tadi saya ada sedikit. Saya menarik untuk bahas ending yang ada varian warna-warnanya, Mbak Elisa. Nah, ini kan jadi hal yang menarik untuk maksudnya kata desainer gitu ya. Karena dari segi nato itu bisa mengeluarkan karakter dan desain juga tapi relatif. Nah, arsitek atau desainer itu sekarang custom dari 28 warna yang disediakan oleh Pos Indonesia. Itu kalau misalnya desainer atau arsitek yang bisa nggak kita custom warnanya sesuai dengan desainnya si arsitek desainer gitu, itu masih memungkinkan nggak sih Mbak Elisa? Nah, pertanyaan yang menarik Mas Bayu, karena gini Mas Bayu, ini beberapa warna memang ada yang made by order, jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya konsultan coba request warna ke kami, karena untuk beberapa warna juga nanti ada yang made by order, ini bisa kami coba untuk buatkan. Oke, nah biasanya kan ada minimum purchase-nya tuh Mbak. Itu minimumnya nggak sih Mbak? Saya kalau customize kayak gitu Mbak. Untuk kebetulan divisi sales di sini nggak ada Mas Bayu. Kita ngobrol ini masalahnya gitu Mbak. Kebetulan di sini sepertinya tidak ada divisi sales ya. Karena untuk minimum order atau nanti harga itu akan dijawab oleh tim sales kami Mas Bayu. Oke. Baik. Nah, Mbak, kita ngebahas yang KN1 dan KN tadi gitu. Nah, kalau dari motor sendiri itu dari perbandingan KN1 atau KN2 ini varian yang mana yang memang lebih cocok untuk area masih bisa direkomendasikan untuk area outdoor kan? Gitu. Karena sekarang kan sudah mulai banyak juga beberapa pasar gitu yang kami gitu. Akhirnya mungkin membutuhkan nut yang cukup kualitasnya tinggi gitu. Sebenarnya untuk KN1 dan KN2 ini, Mas Bayu, bisa digunakan untuk interior maupun eksterior. Tapi kalau kita berbicara tentang fasad yang langsung terpapar oleh sinar matahari atau cuaca yang cukup ekstrim, ini kami memang merekomendasikan untuk KN2, Mas Bayu. Karena apa? Karena KN2 ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, KN2 ini bisa diaplikasikan di area-area basah. Jadi saat terjadi hujan, ini KN2 ini sudah cukup meng-cover. Oke. Nah, ini kan yang menarik di KN2 ini juga ada teknologi anti-thermal dan anti-stainnya ya, Pak. Iya. Nah, Mas, untuk treatmentnya, ya kan kalau ibu-ibu di rumah gitu atau mungkin di sini ada project owner atau bapak ibu punya project ada isu tentang kerak di di nutnya, biasanya langsung dibuang aja. Gitu. Nah, biasanya itu kan akan merusak nutnya gitu. Nah kalau ini treatment seperti apa Mbak? Ini kan ada mudah dibersihkan, cukup hanya tinggal dipel aja atau kalau misalnya ada yang membandel itu harus diperiksa. Kalau misalnya kasusnya seperti di kamar mandi Mas Bayu, biasanya yang terserang lumut duluan bukan keramiknya, nutnya malah ya. Nah, kebetulan KN2 kami ini memang sudah diformulasikan, sudah tahan terhadap cairan pembersih. Oke. Jadi tahan terhadap asid.
Karena Jadi kalau nggak perlu khawatir ya. gimana Mas Bayu? Jadi nggak perlu lagi kalau misalnya kita biasanya put aja misalnya pakai pembersih apa tuh pembersih lantai LA gitu ya. Kita tahu agak keras. Nah itu gimana? Nah, memang di cairan pembersihnya sendiri, Mas Bayu, kan untuk cara pakainya, memang kan nggak boleh langsung diaplikasikan ke dinding ataupun ke lantai ya. Jadi memang harus dicampurkan dulu ke air ya, karena memang terlalu keras. Nah, kami memang mengikuti dari cara pakai cairan pembersih yang dimaksud untuk melarutkan dulu ke dalam air, lalu diaplikasikan ke dinding ataupun lantai yang akan dibersihkan. Nah, karena KN2 ini sudah kami uji dan memang tahan terhadap hasil pengujiannya pun sudah tahan terhadap cairan pembersih, jadi nanti nggak akan lagi ditemukan kasus-kasus seperti nut keramiknya yang kropos, korosi. Oke, baik. Nah, kalau anti-stain tadi yang mudah dibersihkan, balik seperti yang tadi saya coba paparkan, salah satu problemnya adalah gimana kalau di kitchen set, biasanya ibu-ibu yang suka masak masakan Nusantara, noda kunyitnya kan agak sulit dibersihkan ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya pakai nutnya warna abu mendut, warna putih merpati, ini nanti seperti apa? Apakah nanti nodanya akan tetap menempel di nut keramiknya? Nah, kalau kita menggunakan KN2, ini nanti tinggal di swipe aja Mas Bayu. Itu swipe dengan lap gitu juga. Lap basah. Itu nanti sudah bukan hanya noda-noda kunyit. Contohnya seperti kita ketumpahan kopi atau tinta printer. Nah, itu nanti cukup di swipe aja bisa langsung kembali lagi ke warna asli si KN2-nya. Menarik ya? Baik, mungkin kita lanjutkan kembali Pak Elisa. Ya, silakan mungkin lanjutkan. Kalau untuk solusi keramik, Mas Bayu, Mas Ade, dan teman-teman sekalian, ini kita sudah selesai. Jadi dilanjutkan dengan video dari produk kami.
sudah cukup terbayarkan dengan sheet-nya ya. Semoga bisa menggambarkan bagaimana mortar Indonesia untuk cara pengaplikasian maupun tadi yang keramik yang sudah saya coba paparkan ya teman-teman ya. Nah, tambahan tadi kalau untuk solusi keramik saya sudah coba sharing ke teman-teman sekalian. Ada 2 produk baru kami teman-teman yang saya coba untuk perkenalkan karena memang ini produk baru dari kami. Ada tagline-nya adalah 3 aksi 1 solusi. Nah, yang pertama ada Mipro 3-in-1. Jadi satu kemasan fungsinya bisa untuk perekat bata ringan, finish plaster dan juga perekat keramik. Nah, memang ini baru launching teman-teman. Nah, mengingat di lapangan sering sekali apalagi untuk pekerjaan rumah tinggal. Kalau misalnya kita beli produk bermacam-macam, ini banyak sekali waste material. Jadi banyak sekali material yang terbuang. Nah, kalau kita menggunakan Mipro 3-in-1 ini, kalau kita udah selesai merekatkan bata ringan, atau misalnya kita udah selesai merekatkan bata ringan, kita sudah melester, ternyata ada sisa dari kemasan, kita bisa gunakan untuk perekat keramik. Wah, ini hal yang disukai sama khususnya mungkin di sini ada Bapak Ibu developer nih ya. Jadi satu namanya langsung bisa 3 ya. Satu produk gitu ya. Satu produk 3 fungsi. Bisa ngerjain beberapa pekerjaan gitu ya, Mbak. Iya, betul. Apalagi kalau kontraktor atau developer itu kan paling males ya belanja banyak produk. Dan paling takut kalau misalnya ada material-material yang terbuang. Jadi mungkin Mipro 3-in-1 dan juga Mi Plus Serbaguna yang kami coba untuk tawarkan ke teman-teman di Katalog Pro ini bisa membantu. Kalau tadi Mipro 3-in-1 ini untuk bata ringan, nah untuk bata merahnya kami punya Mi Plus Serbaguna teman-teman. Mi Plus Serbaguna ini bisa untuk pasangan bata merah, plaster, dan juga perata lantai. Jadi kalau tadi Mipro 3-in-1 untuk bata ringan, kalau Mi Plus Serbaguna ini bisa untuk bata merah. Ini menarik nih, biasanya kan kalau kita ngomongin bata merah itu kan masih dalam konvensional ya. Bisa, betul, iya masih banyak menggunakan semen konvensional. Semen dan pasir aja gitu ya. Iya. Sebagai pertamax. Nah ini berarti ini jadi sebuah solusi dari Mortar Indonesia ya. Betul. Boleh tahu nggak sih Mbak bandingannya kalau ini kita mungkin mudah-mudahan ada terdengar juga saat ini salesnya dari Mortar Indonesia ya Mbak. Ya. Apa perbandingan harga antara bata merah khususnya yang regional yang hanya dicampur semen dan pasir sama ini Mbak. Boleh tahu average-nya aja Mbak dari segi atas jauh apa? Oke, kebetulan Mas Bayu saya mohon maaf untuk harga memang saya nggak punya gambaran juga untuk harga, tapi yang bisa saya coba sampaikan adalah saat kita menggunakan semen konvensional dan mortar instan, kita bisa coba efisiensi pekerjaannya itu dari segi harga maupun waktu. Nah, biasanya Mas Bayu, kalau misalnya kita sudah merekatkan bata, dari proses perekatan bata, kita mau plaster, kan kita harus nunggu beberapa hari sampai kering, sampai setting. Nah, kalau kita pakai mortar instan, hal yang pertama kelihatan adalah kita bisa ngekat dari sisi waktunya. Contohnya, kita habis plaster ke ngaci. Ini kan butuh waktu sekitar 3-5 hari. Apalagi kalau misalnya plesterannya cukup tebal. Atau misalnya cuacanya cukup ekstrim. Nah, butuh tekanan yang mepet gitu ya. Ini bisa gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan mortar instan, kita hanya menunggu sekitar 1 hari. Jadi hari ini kita melester, besok kita bisa ngaci. Nah, biaya yang bisa kita kurangi di situ adalah biaya pekerjaannya. Berarti efisiensi waktu ya? Betul, efisiensi waktu. Tapi kalau misalnya, karena kalau kita bandingkan antara produk, memang pasti agak sedikit lebih mahal kalau kita menggunakan mortar instan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari volume pekerjaan, ada beberapa biaya yang akan terlihat berkurang drastis saat kita menggunakan mortar instan. Pak, kalau Mipro 3-in-1 itu kan ada buat perekat keramiknya juga ya?
Iya. Itu apakah kualitasnya selevel K1 yang tadi di awal atau ya, Selevel K1, balik lagi Mas Ade, kalau misalnya kita mau pakai yang ukuran-ukuran standar, Micro 3-in-1 ini sudah eh, cukup kuat untuk merekatkan keramik yang ukuran-ukurannya cukup standar. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke ukuran 120, 60 kali 120 yang tadi saya sebutkan, maka kami akan mengarahkan menggunakan K3. berarti untuk perekat keramiknya bisa untuk yang standar ya kalau yang Iya, micro ini. betul Mas Ade. Dan pertanyaannya kan tadi yang kita ngomongin mikro ini, dan yang satu lagi tadi apa Mbak? Mi Plus Serbaguna, Mas. Nah, ini kan produk baru ya. Itu udah didapatkan belum sih Mbak? Mudah didapatkan. Maksudnya udah bisa diorder? Oh, sudah bisa Mas Bayu. Modern Trap atau bisa sini biasanya Holy Project, biasanya direct langsung ya ke Pinchar specifier gitu ya. Ini udah ready to ya Mbak? Iya. Oke. Baik, nah itu teman-teman dan Bapak Ibu. Nah mungkin kalau yang menarik langsung ke Mbak Elisa atau mungkin mau mampir ke halaman Mortar Indonesia di katalog juga bisa. Baik, kita lanjut lagi Mbak Elisa. Oke. Dari kami untuk produk dari kami, teman-teman. Oke, Mbak, intermezzo sedikit Mbak, video-video tadi tuh bisa lihat sih Mbak, Mortar Indonesia ada YouTube kah atau bisa lihat di mana gitu?
Oke, nanti saya coba sampaikan di Mortar Indonesia sendiri punya beberapa platform sosial media seperti Instagram, YouTube, dan juga Twitter. Nanti teman-teman yang ingin tahu info-info tentang Mortar Indonesia atau video-video aplikasi juga bisa dilihat di platform media sosial yang sudah kami sampaikan nanti di akhir slide mungkin. Oh, baik, kita lanjutkan lagi. Silakan Bu Elisa. Oke. Ini dari semua yang tadi saya coba untuk sampaikan ke teman-teman, apa sih yang membedakan Mortar Indonesia ini dengan mortar-mortar yang lain? Kenapa baru beberapa tahun berjalan, kami coba untuk menempatkan brand ini ada di kelas premium. Nah, yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan juga adanya integrasi raw material. Jadi bahan baku yang kami gunakan yaitu semen disuplai langsung oleh SIG. Nah, yang kedua adanya established R&D Development Center, yang dimana setiap tahun kami coba untuk develop beberapa produk. Seperti tahun ini kami juga sudah mengeluarkan sekitar 6 produk baru. Jadi memang kami coba untuk mengejar pemain-pemain yang sudah ada, pendahulu-pendahulu yang sudah ada. Kami coba develop beberapa produk, dan juga adanya fast distribution channel, yang dimana nanti kalau misalnya teman-teman lihat di mana ada produk-produk SIG, di situ juga ada produk Mortar Indonesia. Karena kami berbarengan dengan SIG, jadi untuk proses distribusinya juga akan dibantu oleh SIG. Dan mesin yang kami gunakan di pabrik saat ini sudah menggunakan teknologi terbaru dari Jerman, dan juga silo support system yang tadi saya mungkin belum bisa saya sampaikan karena ini hanya untuk solusi keramik ya teman-teman ya. Saat ini teknologi silo itu hanya hanya 2 produk yang punya, yaitu Mortar Utama dan juga Mortar Indonesia. Dan kebetulan memang silo ini sendiri hanya bisa digunakan untuk produk pelesteran dan juga strip, rata lantai. Kenapa hanya 2 produk ini? Karena biasanya di project untuk 2 produk ini yang pekerjaannya itu cukup masif, banyak. Jadi sekali pelaksanaan volumenya cukup banyak. Lalu adanya fully support technical services yang kami berikan. Nah, ini sekilas tentang pre-sale service yang kami berikan kepada customer kami. Yang pertama ada training tukang, karena kami paham betul sebaik apapun produk, saat di lapangan pengaplikasiannya tidak maksimal, kualitas produknya nggak berasa ya teman-teman. Contohnya, setelah ngaci, ternyata aciannya masih digosok pakai kertas sak semen, yang katanya aciannya sehalus kaca jadi nggak kelihatan. Itu kenapa kami harus teman-teman di lapangan. Nah, itu boleh nggak sih Mbak, hal-hal itu gitu ya? Itu kan hal-hal yang cukup lumrah gitu ya di project. Kan untuk menghaluskan aciannya itu digosok lagi sama sak semen gitu. Nah, bukan kertas sak semen aja Mas Bayu, bahkan saya pernah ngelihat ada tukang yang gosok acian pakai sendal swallow. Lebih aneh ya. Katanya pengen lebih halus, padahal sebenarnya kalau kita sudah menggunakan mortar instan, saat kita aplikasikan pakai roskam baja atau roskam PVC, hasil licinnya sudah bisa kita dapatkan. Tapi kan namanya tukang ini kan punya habit yang agak susah dirubah, jadi udah tertemplate nih pekerjaannya. Kayak udah ke bawah aja gitu. Oh, habis ngaci kita harus gosok lagi pakai kertas sak semen. Nah, itu yang perlu kita coba edukasi ke teman-teman di lapangan. Lalu yang kedua konsultasi, ini yang tadi coba Mas Bayu tanyakan, kalau misalnya kita mau pasang keramik yang baru, tapi ternyata keramik lamanya banyak kopong, nah kami juga nanti akan menyediakan layanan konsultasi. Jadi teknikal kami akan ke lapangan untuk lihat kondisinya seperti apa, apakah produk kami bisa langsung diaplikasikan atau ada treatment yang harus dilakukan sebelum pengaplikasian produk. Lalu selanjutnya ada mock-up dan trial. Lalu ada after sales services, yang pertama supervisi, yang kedua complaint handling. Dan juga untuk sertifikat, teman-teman, untuk semua produk kami sudah punya sertifikat TKDN dan cukup tinggi, karena satu-satunya bahan baku yang memang kami ambil dari luar negeri itu aditif, bahkan ada yang nyaris 100%. Nah, ini biasanya nih, untuk proyek-proyek di Jakarta malah bukan TKDN yang dicari,
tapi sertifikat Green Product. Nah, sertifikat Green Product kami dikeluarkan oleh GPCI untuk produk-produk yang sudah disebutkan di screen saya. Dan juga ada sertifikat manajemen KHSE. Berikut adalah referensi project yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami coba supply. Untuk di IKN sendiri, kami sudah support untuk Istana Presiden, Kantor Presiden, Rusun ASN, Rumah Tapak Menteri, dan Hunian Pekerja Konstruksi. Berikut ada beberapa proyek high-rise building, dan juga proyek-proyek hotel yang kami support. Nah, untuk proyek rumah sakit ini ada satu hal yang saya coba sampaikan ke teman-teman. Memang nggak berkaitan dengan solusi keramik yang tadi. Untuk tahun ini untuk tahun kemarin di 2024 kami cukup banyak mendapatkan proyek rumah sakit dan data center karena saat ini Mortar Indonesia adalah satu-satunya mortar yang mempunyai sertifikat tahan api yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Jadi untuk tapi ini nanti di solusi dinding teman-teman ya. Jadi untuk pelestarian acian ini saat diuji ditahan panas di suhu sekitar 1000 derajat Celcius dan dipanaskan sekitar 120 menit sesuai ketentuan SNI, tidak ada retak sama sekali. Itu kenapa di tahun 2024 kemarin kami cukup banyak untuk support proyek-proyek rumah sakit maupun data center. Karena rumah sakit dan data center ini kan tingkat keamanannya cukup tinggi ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada proyek mall dan commercial building yang baru-baru ini buka Ion Mall Delta Mas Cikarang. Itu full support by Mortar Indonesia. Dan juga ada public space juga. Salah satunya integrasi CSW, stasiun MRT ASEAN ya. Nah, itu untuk lantainya itu menggunakan produk kami, yaitu K2 teman-teman. Jadi kalau mau lihat seperti apa sih performa dari K2 ini, bisa dilihat nanti dari kalau misalnya teman-teman lagi naik MRT dan turun di stasiun ASEAN. Dan ini adalah proyek terjauh kami, Papua Youth. Kami juga sudah supply ke Papua. Dan untuk revitalisasi taman mini, salah satu public space yang kami cukup banyak untuk support. Di sana ada beberapa kontraktor, dan hampir semua kontraktor menggunakan Mortar Indonesia. Dan bukan hanya kami masuk di konsultan-konsultan arsitek, tapi kami juga sudah masuk ke beberapa developer. Salah satunya adalah Sumarekon, Ciputra, Jaya Real Property, Agung Podomoro Land, dan juga Sinarmas. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang dari developer juga. Boleh dilihat kalau Mortar Indonesia itu seperti apa performanya di lapangan. Nah, ini tadi Mas Bayu nanya kalau misalnya untuk pengaplikasian atau video-video promosi dari Mortar Indonesia bisa dilihat di Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube kami. Ada di @mortarindonesia_ di Instagram dan juga YouTube-nya Mortar Indonesia. Ini ada yang kurang punya katalog mau nggak? Oh, oke. Ya. Oke, berarti penyebaran produk-produk Mortar Indonesia itu udah cukup luas ya. Maksudnya sudah cukup rata ya. Gitu. Ya, tapi dari salah satunya dari Papua, berarti dari Indonesia Barat sampai Timur itu pada dasarnya sudah bisa mendapatkan produk-produk dari Mortar Indonesia ini ya, Mbak? Iya, betul. Memang kami awal kami mencoba memperkenalkan ke customer kami adalah dari lini bisnis project, Mas Bayu. Karena memang lebih gampang ya memperkenalkannya. Dan konsultan-konsultan ini kan biasanya butuh referensi project. Betul. Nah, kalau misalnya di retail memang agak susah. Karena udah ada nih pendahulunya yang sudah hadir dari tahun 90-an. Jadi memang agak susah untuk, bukan agak susah, kami sampai sekarang pun kami masih mencoba. Tapi yang paling memungkinkan adalah memperkenalkan dari sisi project. Itu kenapa project pun kami support bukan hanya di Papua, tapi juga sudah sampai ke Aceh. Wow. Untuk tim screening gimana, Mbak? Oke, mungkin Mas Yu, menurut saya mohon maaf, nanti kita akan baru buka pertanyaan di paparan dari Mbak Aisyah selesai. Mungkin dari saya ada yang mau disampaikan kembali? Saya rasa cukup, Mas Bayu. Oke, Mas Ade kan ada yang mau disampaikan kembali, Mas Ade?
Mungkin dari saya dari yang servis tadi sih sangat menarik ya. Saya kan kebetulan dari konsultan, kadang di lapangan itu memang banyak kesalahan sih, misalkan di kontraktor ya terkait pemilihan aplikasi dari Mortar. Jadi dari yang dipaparkan tadi Mbak Elisa terkait servisnya itu mungkin sangat membantu ya dari pemilihan, membantu kontraktor dalam memilih Mortar yang baik gitu untuk di area mana aja yang harus dipakai gitu. Itu sih sangat membantu. Oke, baik, mungkin seperti itu dari saya, dan kita akan masuk ke poin selanjutnya. Nanti sudah banyak pertanyaan dan mungkin ada terkait juga, terus tidak sedikit sabar mau tanya. Nah, di sini sudah ada kehadiran Mas Wahyu Septiawan. Mungkin Mas Wahyu silakan, saya kasih kesempatan, boleh bukan Mas Wahyu dari mana, dan saya langsung bertanya. Silakan Mas Wahyu. Nah, perkenalkan, nama saya Wahyu dari Gresik sendiri. Pertanyaannya, apakah untuk tim survei itu after sale-nya apa sebelum penjualan? Apa nunggu ada deal-dealan dulu baru ada survei? Apa ada tim survei dulu baru deal harga? Terima kasih Mas Wahyu pertanyaannya ya. Nah, untuk kami sendiri sampai sekarang pelayanan yang kami berikan adalah bahkan sebelum menggunakan Mortar Indonesia. Jadi memang ada mungkin di kontraktor sudah terus dapat lagi pekerjaan di proyek B. Nah, ternyata di proyek B ada kendala dan memanggil tim Mortar Indonesia untuk coba lihat solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Mortar Indonesia. Berhubung nanti urusan terpakai atau enggaknya, itu nanti kami akan kembalikan lagi ke kontraktor. Nah, yang bisa kami lakukan adalah mencoba untuk memberikan solusi dari kendala-kendala yang ada di lapangan. Contohnya, aciannya ternyata banyak retak rambutnya, cukup banyak retak rambutnya. Itu kenapa? Nanti kami akan coba arahkan teman-teman di lapangan untuk pengaplikasiannya. Dan juga ya sekalian jualan juga sih Mas Wahyu. Apakah nanti urusan diterima atau enggaknya kami kembalikan ke kontraktor. Nanti kami akan coba tawarkan produk perbaikan yang bisa kami berikan. Mungkin Mas Wahyu ada kebutuhan dan ada proses, nanti bisa langsung hubungin baca. Kan sebelum ada program Mortar, kan sebelumnya ada program semen-semen yang lain itu ternyata ada minimum pengambilan, ada ring 1, ada yang itu kita lihat, soalnya emang produk Mortar ini lagi booming sekarang untuk produk di pabrik chemical ya, otomatis ya. Di pabrik chemical ini butuhnya, soalnya langsung tabrakan dengan cairan kimia soalnya. Oke. Di kami kebetulan nggak ada minimum order Mas Wahyu untuk kami coba membantu teman-teman di lapangan. Jadi kalau misalnya Mas Wahyu punya kebutuhan, nanti mungkin di sini saya bisa kasih kontak saya, Mas Bayu. Boleh, sekali lagi mungkin Elisa boleh taruh kontak di kolom chat, mungkin dengan teman-teman boleh nomornya, atau sekali lagi saya sampaikan Mortar Indonesia sudah ada halamannya di Katalog Pro, jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa mampir ke Katalog Pro dan lihat harian produk-produk Mortar Indonesia di Katalog Pro. Sudah cukup, Wahyu? Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sampai jumpa di Surabaya, Pak. Pro ini adalah sebuah platform yang diperuntukkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil dengan MEP untuk bisa mendapatkan informasi data teknis tentang produk-produk material building. Katalog Pro ini bisa dijadikan sebuah tempat source untuk mencari informasi atau data teknis tentang produk building, tetapi Katalog Pro juga bisa dijadikan sebagai sebuah untuk share tentang produk-produk kita, atau mungkin dari sisi arsitek mungkin bisa dijadikan sebagai tempat untuk share tentang karya-karya kita. Jadi kita Katalog Pro ini bisa dijadikan sebagai tempat source pencarian informasi produk material, tapi juga bisa dijadikan sebagai tambahan sosial media yang bisa mengangkat produk kita, karya-karya kita gitu ya, untuk bisa dikenal lebih jauh lagi. Dan Katalog Pro ini punya sistem yang memang kita selalu sampaikan bahwa dengan adanya Katalog Pro ini nggak perlu lagi harus repot Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mencari atau mengumpulkan informasi itu secara masif atau mana-mana gitu ya. Semuanya bisa cari di sini secara Zoom. Jadi nanti
Bapak Ibu tinggal masuk saja ke dalam halaman brand yang butuhkan. Contoh misalnya kita sedang membutuhkan Mota Indonesia gitu ya, kita bisa pilih di pencarian kami seperti ini. Dan nanti akan ada search engine kami yang akan mencarikan subjek yang kita butuhkan gitu ya. Dan nanti di dalam setiap halaman brand page itu teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi terkait dengan brand yang kita butuhkan seperti ini dan nanti di halaman Mota Indonesia ini seperti ini kita akan bisa melihat ISD siapa, kantornya di mana, dan penting adalah tiap halaman brand page atau halaman vendor material ada di Katalog Pro itu sudah dilengkapi dengan varian produk. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ingin menyampaikan produk Mota Indonesia ini, tinggal diklik dan kita bisa melihat spesifikasinya sampai dengan keperuntukannya, cara aplikasinya tepat, dan kalau sudah oke, kita tinggal klik add on. Dan mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui, banyaknya permintaan dengan kapan di Katalog Pro bisa sekalian dalam tanda kutip memberikan informasi harga. Nah, akhirnya kita membuat satu feature tersebut. Mungkin untuk feature job ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro. Di sini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di Katalog Pro selain mendapatkan informasi seputar spesifikasi produk dari material building Katalog Pro. Betul apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu sebelumnya, saat ini Katalog Pro sudah bisa berbelanja secara langsung produk-produk material building. Bagaimana caranya? Saya izin share screen Bapak dan Ibu semua. Setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi di Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo dan RFQ, di mana fitur promo sendiri bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mendapatkan produk promo tentunya dengan harga promo secara langsung dalam satu kali klik. Misalnya Bapak dan Ibu sedang membutuhkan salah satu produk yang ada di promo produk, Bapak dan Ibu bisa memilih produk tersebut lalu melakukan pembayaran dan mengisi alamat pengiriman. Setelah itu transaksi Bapak dan Ibu akan kami proses. Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena produk yang ada di promo produk kita dapatkan langsung dari prinsipalnya, tentunya dengan harga promo. Pastinya Bapak dan Ibu bisa lebih hemat berbelanja di Katalog Pro. Selain itu juga Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur RFQ, di mana fitur ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mendapatkan produk dalam jumlah yang banyak. Misalnya Bapak dan Ibu sedang ada proyek, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur RFQ ini. Caranya juga cukup mudah. Bapak dan Ibu bisa mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, alamat, dan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari Mortar Indonesia, Bapak dan Ibu coba mengisi brand dengan Mortar Indonesia. Setelah itu Bapak dan Ibu mengisi produk-produk yang Bapak Ibu butuhkan, lalu melakukan send RFQ yang berada di tombol bottom kanan sebelah bawah ini. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi secara langsung bersama tim Katalog Pro melalui WhatsApp yang ada di ikon WhatsApp, atau melalui nomor di 082220001678, atau berbelanja secara langsung produk promo melalui katalogpro.co.id/promo, dan minta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Pastinya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan Katalog Pro di handphone Bapak dan Ibu masing-masing. Caranya juga cukup mudah. Bapak dan Ibu cukup download aplikasi Katalog Pro di handphone Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan Katalog Pro dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Katalog Pro. Terima kasih. Begitu saya izin tutup sesi Produk bersama Mortar Indonesia hari ini. Saya bisa terima kasih Mbak Elisa dan teman-teman. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Mas Ade, terima kasih teman-teman sekalian. Dan juga terima kasih Mas sudah menginformasikan di berita hari ini. Nggak bosan ya Mas? Ya, siap. Oke. Dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian selalu hadir di sesi Protokol bersama Katalog Pro. Dan kita informasikan juga minggu depan kita akan mengundang dari produk apa dan hasil dari informasinya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat semuanya dan semoga sekali lagi resolusi semua Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di 2022 tercapai dan semua target tercapai, proyek makin lancar dan sehat-sehat semua. Saya tutup sesi performik bersama Mortar Indonesia hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.